씨발. 어이. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang siswi yang pindah sekolah karena selalu berkelahi di sekolah lamanya. Dia adalah seorang wanita yang ahli dalam bela diri karena dia anak seorang pelatih karate. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung simak ceritanya. Di awal film, ada seorang siswa yang bernama Bella. Dia sedang dibully oleh teman-temannya, dia terus-terusan dilempari kertas oleh teman-teman sekolahnya. Dia dikeluarkan dari sekolah karena selalu terlibat perkelahian dengan beberapa siswa yang kerap membuli di sekolahnya. Akibat kejadian tersebut, akhirnya Bella memutuskan untuk pindah sekolah. Terlihat, Bella sedang mengurus kepindahan sekolahnya dengan sang ayah yang bernama Agung di sekolah barunya. Mengetahui Bella pindah sekolah karena perkelahian, Pak Agung diingatkan oleh seorang guru di sana bahwa di sekolahnya akan memberikan skorsing pada murid yang berkelahi. Guru itu juga meminta Pak Agung untuk menasehati Bella agar tidak terlibat perkelahian lagi. Di perjalanan pulang, Bella diperingatkan oleh ayahnya agar tidak terlibat perkelahian lagi. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Pak Agung meminta Bella untuk pulang terlebih dahulu karena dia akan pergi ke toilet dulu. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang laki-laki bernama Dewa yang sedang dibuli oleh teman sekelasnya yang bernama Pandu. Dewa dibuli karena dia tidak mau memberikan contekan. Awalnya Bella tidak mau terlibat, tapi karena kasihan akhirnya Bella pun membantu Dewa dengan cara merekam aksi pembulian itu. Para pembuli mengetahui kalau perbuatan mereka telah direkam oleh Bella. Mereka pun memaksa Bella untuk memberikan ponselnya ke Pandu. Namun, karena Bella tidak mau memberikan ponselnya pada Pandu, terjadilah perkelahian antara Bella dan pembuli tersebut. Akhirnya, Bella dapat mengalahkan para pembuli. Pagi harinya, Bella memulai hari pertama di sekolah barunya. Ternyata, Bella mendapat kelas yang sama dengan Dewa dan para pembuli yang dia habisi kemarin. Sepulang sekolah, Dewa terus mengikuti Bella. Dia bermaksud mengucapkan terima kasih karena Bella sudah membantunya kemarin. Namun, Bella meminta Dewa untuk tidak mengikutinya terus dan meminta Dewa untuk pura-pura tidak mengenalinya. Malam harinya, di kedai Ibu Dewa terlihat bapak-bapak yang sedang mabuk dan tidak mau membayar pesanannya. Dewa yang melihat kejadian tersebut lantas menolong sang ibu dengan cara melawan dua orang itu. Namun, sayangnya Dewa malah dihabisi dua orang tersebut hingga tak berdaya. Keesokan harinya, Bella didatangi oleh seniornya yang bernama Niki karena anak buahnya mengadukan Bella yang sudah menghajarnya kemarin. Niki juga meminta ponsel Bella. Namun, karena Bella tidak mau memberikan ponselnya, Niki pun kesal lalu menampar Bella. Tapi, Bella berhasil menangkis tamparan Niki. Di depan para murid-murid, Bella membuat Niki malu. Sepulang sekolah, Dewa lagi-lagi mengikuti Bella. Namun kali ini, Dewa ingin Bella mengajarinya berkelahi. Namun, Bella menolak permintaan Dewa. Saat Dewa mengatakan alasannya belajar karate karena ingin melindungi ibunya, Bella membawa Dewa ke dojo milik ayahnya. Singkat cerita, saat Pak Agung sedang berbincang dengan Dewa, Bella datang dan meminta komisi karena telah membawa murid baru untuk ayahnya. Di sisi lain, Niki mendatangi dua orang temannya untuk mengadukan Bella yang telah mempermalukannya di depan siswa lain. Dua orang itu bernama Sandi dan Dimas. Niki meminta mereka untuk membalaskan dendamnya pada Bella karena telah menjatuhkan harga dirinya. Sandi meminta Niki untuk memanggil Bella ke ruang OSIS. Sandi yakin kalau Bella akan datang karena dirinya adalah ketua OSIS. Keesokan harinya, Bella mendatangi ruang OSIS untuk menemui Dimas. Hanya untuk basa-basi, Dimas menanyakan asal-usul Bella. Namun, Bella mengetahui kalau mereka memiliki rencana busuk karena kedatangan Niki dan Sandi. Niki mulai membicarakan masalah yang terjadi kemarin. Namun, dengan santainya, Bella menjawab semua pernyataan Niki karena dia merasa tak bersalah. Akhirnya fakta terungkap. Alasan Bella menghajar Niki karena melindungi Dewa yang telah dibuli anak buah Niki. Karena merasa tindakan Bella benar, Sandi pun menyudahi pertikaian itu. Dan Bella pun boleh pergi. Niki dan Dimas pun tak terima dan dibuat malu akan hal tersebut. Hari demi hari pun berlalu. Dewa semakin keras berlatih karate di dojo Pak Agung. Karena terlalu keras berlatih, Dewa pun merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Walaupun begitu, Dewa senang karena membuatnya semakin dekat dengan Bella.
Pada suatu malam, anggota OSIS dan beberapa siswa mengadakan pesta di sebuah tempat karaoke. Pesta itu sengaja dibuat untuk seorang siswa yang telah usai masa skorsingnya. Sandy terlihat tidak menikmati pesta tersebut. Kemudian Sandy pergi dari pesta tersebut dan diikuti oleh Dimas. Mereka berdua asik berbincang-bincang tentang masa lalu mereka. Perbincangan mereka semakin panas, itu dikarenakan Sandy mengetahui kalau Dimas ingin bergabung dengan gangster. Sandy pun tidak setuju dengan keputusan Dimas. Di sisi lain, saat Bella pulang ke rumah, dia mendapati sang ayah sedang memandang foto ibunya. Bella merasa kalau ayahnya masih mencintai ibunya. Bella tampak marah karena mengetahui hal itu. Bella membenci ibunya karena lebih memilih meninggalkan mereka dan menikah lagi. Pada suatu hari, Dimas mendapati sekelompok gangster datang ke sekolahnya. Gangster itu diketuai oleh seseorang bernama Putra. Putra datang untuk menagih janji Dimas dulu. Dimas berjanji untuk menyetorkan sejumlah uang karena dia ingin bergabung pada gang tersebut. Setelah menemui Dimas, Putra pergi menemui Sandy dengan tujuan mengajak Sandy untuk bergabung ke dalam gangnya. Karena Putra tertarik pada kemampuan Sandy. Namun, Sandy menolak tawaran tersebut karena dia tidak tertarik menjadi gangster. Di sisi lain, Dewa diganggu lagi oleh para pembuli saat dia sedang berjalan menuju dojo. Ternyata pembuli itu diperintah oleh Dimas untuk membawa Dewa ke ruang OSIS. Namun, mereka tidak mengetahui kalau Dewa telah mempelajari beberapa jurus karate. Dia dengan mudah mengalahkan para pembuli tersebut. Tapi ternyata, semua itu hanya imajinasinya saja. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Dewa dihajar, lalu dibawa ke ruang OSIS untuk menemui Dimas. Di tengah perjalanan menuju ruang OSIS, mereka dihentikan oleh Sandy, dan dia meminta agar mereka melepaskan Dewa. Namun para pembuli tersebut tetap bersikeras membawa Dewa untuk menemui Dimas. Dan dengan terpaksa, Sandy menghajar mereka berdua. Saat Sandy menghajar pembuli tersebut, Reno datang dari belakang dan menendang Sandy hingga terkapar dan tak berdaya lagi. Menyaksikan kejadian tersebut, Dewa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah. Saat akan dibawa ke ruang OSIS, Bella datang dan bertanya apakah Dewa akan melewatkan latihan karate. Bella meminta mereka melepaskan Dewa, namun Bella malah diserang oleh Reno. Dengan kemampuan bertarungnya, dengan mudah Bella mengalahkan Reno. Sandy dibuat terpesona oleh kemampuan bertarung Bella dan memutuskan untuk bergabung di dojo milik ayah Bella. Namun, alasan utama Sandy mengikuti latihan karate karena ia ingin mendekati Bella. Pak Agung merasa senang karena Dewa membawa murid baru untuk berlatih karate. Namun tidak dengan Bella. Dia tidak menanggapi saat Sandy menyapanya karena Bella mengira kalau Sandy adalah salah satu pembuli di sekolahan. Bella menanyakan kenapa Sandy ada di sini. Pertanyaan itu membuat Sandy merasa tidak enak dan mengatakan bahwa dia sudah bertobat dan dia ke sana karena memang mau belajar karate. Namun, Bella tidak percaya dengan perkataan Sandy dan menantangnya untuk berduel. Bella melakukan itu karena dia ingin menyadarkan Sandy tentang perilakunya dan teman-temannya yang suka membuli murid lain. Di sisi lain, Dimas ditelepon oleh Putra dan didesak untuk segera menyetorkan uang yang dia janjikan. Karena terus-terusan didesak, Dimas memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan uang dari setiap kelas di sekolahan itu. Namun, di antara mereka tidak ada yang berani memalak di kelas Bella karena takut berurusan dengan Bella. Dewa melihat para pembuli itu mengganti target bully mereka, yaitu teman sekelasnya. Dewa memutuskan untuk membantu temannya karena dia sudah geram dengan para pembuli itu. Namun, karena kemampuan bertarungnya belum terlalu banyak, akhirnya dia dibuat babak belur oleh kedua pembuli itu. Karena dia merasa kemampuan bertarungnya belum ada peningkatan, dia datang lebih awal menemui Pak Agung dan bercerita tentang apa yang dia alami tadi. Dan dia mengatakan pada Pak Agung ingin melindungi orang-orang di sekelilingnya. Karena Pak Agung mendengar pernyataan Dewa, dia berjanji akan mengajari satu teknik karate yang bisa digunakan untuk melindungi orang-orang di sekeliling Dewa. Dewa memulai latihan pertamanya, yaitu memukul samsak bambu dengan tebasan tangannya sebanyak 1000 kali. Saat Dewa tengah memulai latihannya, Sandy tiba-tiba datang. Ternyata, selama ini Sandy tidak pernah berlatih lagi setelah dia dikalahkan oleh Bella. Saat itu, Sandy berjanji akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Hari demi hari berlalu, setiap hari Bella, Dewa dan Sandy berlatih bersama-sama. Itu semua membuat mereka semakin akrab. Hingga pada suatu hari, Sandy mengajak Bella untuk pergi berkencan.
Sandi juga sudah menduga kalau ajakan itu akan ditolak oleh Bella. Akhirnya Sandi juga mengajak Dewa untuk ikut pergi dengan mereka. Setelah menghabiskan waktu bersama, Dewa mengajak Sandi dan Bella untuk mengunjungi kedai milik ibunya. Kedatangan mereka disambut dengan baik oleh ibu Dewa. Karena selama ini Dewa tidak pernah membawa temannya untuk mengunjungi kedainya karena memang Dewa tidak mempunyai teman. Setelah mengunjungi kedai ibu Dewa, Bella dan Sandi pun segera pulang. Namun, saat perjalanan pulang hujan turun, dan mereka berdua pun memutuskan untuk berteduh di sebuah swalayan. Kemudian di sana Bella bertanya kenapa sekarang dia bersikap baik pada Bella dan Dewa. Karena Bella tahu kalau Sandi adalah salah satu pembuli di sekolahan. Akhirnya, Sandi menceritakan masa lalunya. Sandi juga mengatakan kalau dia ingin berubah menjadi orang baik dan mempunyai pertemanan yang hangat. Seperti yang saat ini dia rasakan bersama Dewa dan Bella. Pagi harinya, Dimas mengatakan kalau sekolah mereka telah dikuasai oleh gerombolan putra. Dia juga mengatakan pada Sandi kalau dia sudah resmi bergabung di kelompok putra, itu semua berkat uang yang dia palak dari semua murid di sekolahan. Sandi marah dengan apa yang dilakukan oleh Dimas, apalagi uang yang dia diberikan kepada putra adalah uang yang dikumpulkan dari hasil memalak murid-murid di sekolah itu. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Sandi dan Dimas. Sandi pun dapat mengalahkan Dimas. Karena tidak terima akan kekalahannya, Dimas menemui Niki dan berencana untuk menghabisi Bella. Itu semua karena Dimas merasa setelah kedatangan Bella, Sandi jadi berubah. Mereka menyadari kalau berhadapan langsung dengan Bella mereka akan kalah. Jadi, mereka merencanakan untuk menghabisi Bella dengan cara licik. Akhirnya, Niki pun setuju dengan rencana yang dibuat oleh Dimas. Untuk melancarkan misinya, Niki meminta agar Bella datang ke ruang OSIS dengan alasan ingin berdamai dengan Bella atas semua perilakunya selama ini. Niki memberikan minuman kepada Bella, yang ternyata minuman itu sudah diberi obat tidur dengan dosis yang tinggi. Saat mereka berbincang-bincang, Niki menanyakan tentang hubungan Sandi dan Bella. Bella mengatakan kalau mereka berdua tidak memiliki hubungan spesial. Di tengah obrolan mereka, Niki baru menyadari kalau Bella sebenarnya adalah orang yang sopan dan baik. Hal itu membuat Niki menjadi ragu untuk menjebak Bella. Saat Bella mau meminum air yang sudah disediakan, Niki pun menepis minuman tersebut dan membuat minuman itu tumpah. Ternyata sedari tadi Dimas mengamati mereka berdua, mengetahui Niki menggagalkan rencana mereka. Dimas langsung mendatangi Niki dan menamparnya. Reno juga mengikuti Dimas dan dengan sigap langsung menangkap Bella yang saat itu sedang lengah. Di sisi lain, Dewa yang berada di kelas dan hendak pulang tidak sengaja mendengar percakapan para pembuli di kelasnya. Mereka mengatakan kalau Bella berhasil ditangkap dan dihabisi oleh Dimas. Mendengar perkataan mereka, Dewa langsung pergi ke dojo dan memberitahu Sandi tentang apa yang sedang terjadi. Mereka berdua memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Bella. Singkat cerita, saat tiba di sekolah mereka sudah disambut oleh Reno dan membawa mereka ke gudang. Di sana ternyata bawahan Reno sudah berkumpul. Di sana, Sandi dan Dewa harus mengalahkan Reno dan bawahannya. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Reno dan bawahannya. Setelah itu, mereka segera pergi ke ruang OSIS, tempat di mana Bella disekap oleh Dimas. Sandi mencoba memohon pada Dimas hingga dia berlutut. Dimas pun langsung menghajar Sandi habis-habisan. Di situasi yang kacau itu, Dewa mencoba melawan Dimas, dia pun rela dipukuli oleh Dimas. Saat Dimas sedang fokus memukuli Dewa, Sandi diam-diam melepas ikatan Bella. Saat sadar kalau Bella sudah lepas, Dimas merasa cemas dan mencari Bella. Saat akan menoleh, Bella langsung menendang kepala Dimas. Dia dipukul habis-habisan oleh Bella. Akhirnya, Dimas terkapar karena terus-terusan dihajar oleh Bella. Di akhir cerita, dojo milik Pak Agung mulai ramai dengan murid-murid baru. Hal itu membuat Pak Agung cukup senang. Dan cerita selesai sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya.